Dalam video ini saya akan sampaikan ada 5 hal yang saya berikan, yang saya lakukan di dalam keseharian saya, dan juga yang saya ajarkan kepada klien-klien saya, bagaimana cara Anda menjual produk Anda dan bagaimana cara Anda jualan sehingga mendapatkan customer lebih banyak. Banyak pemilik bisnis, pemilik usaha, entrepreneur, CEO, memiliki produk yang bagus, memiliki jasa yang bagus, tapi mereka nggak bisa jualan, gitu ya. Mereka punya konten, mereka punya website, mereka punya sosial media platform, mereka gunakan, mereka lakukan konten, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Sudah pasang iklan di berbagai platform ya, Google Ads lah, YouTube Ads lah, Instagram dan sebagainya. Tapi banyak orang yang melihat iklan tersebut di skip dan sebagainya, sehingga Anda tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dalam video ini saya akan sampaikan ada 5 hal yang bisa membantu Anda supaya Anda bisa memaksimalkan jualan Anda, memaksimalkan sales Anda, ya kan? Nah, sebelumnya Anda bisa subscribe dulu, jangan lupa, lalu Anda bisa like di bawah dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Yang pertama saya sebut adalah awareness. Kita semua tahu, dan Anda pastinya juga tahu, itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang saya baru sampaikan kepada Anda. Di beberapa video saya, banyak sekali video-video saya yang menyampaikan tentang awareness. Bagaimana orang aware dulu tentang bisnis Anda, ya. Kalau kita lihat statistik zaman dulu, ya, tahun 50-an, tahun 60-an, orang sudah melakukan iklan, advertising. Statistik membuktikan banyak orang setiap hari melihat iklan. Kalau zaman dulu kan kita bayangkan begini, TV cuma satu, ya, dan orang biasanya 5 orang menonton TV yang sama, ya kan. Jadi tiap orang tidak punya handphone, tiap orang tidak punya sosial media. Jadi iklan yang muncul di TV itulah yang mereka lihat. Ya, jadi bayangkan jumlah orang yang melihat iklan zaman dulu sama zaman sekarang jauh lebih banyak sekarang. Dan setiap orang saat ini punya handphone, mereka bisa melihat dari handphonenya masing-masing. Nah, awareness adalah bagaimana supaya produk Anda, jasa Anda itu dilihat oleh customer atau target customer Anda, market Anda gitu kan. Anda pasang iklan satu kali ya dengan iklan yang konten yang sama, terus dari situ Anda mikir bahwa mereka setelah lihat iklan langsung closing. Ada promonya, ada diskonnya, ada special offer, langsung closing. No. Tidak seperti itu ya. Zaman sekarang orang kalau lihat iklan, lihat-lihat dulu. Kadang-kadang mungkin di skip ya, iklan selanjutnya, iklan kedua, iklan ketiga, iklan keempat dengan konten yang berbeda, dengan message yang berbeda. Bisa jadi mungkin di iklan yang ke-10 baru mereka mulai, oh ini bagus juga nih, mungkin nanti saya akan coba tanya gitu kan. Belum beli baru oke, get the attention. Jadi yang pertama awareness, yang kedua adalah attention. Supaya bisa attention, itu Anda iklannya ataupun konten Anda harus menarik perhatian si calon customer. Menarik perhatian bukan cuma kata-kata, bukan cuma misalnya promosi, diskon, atau mungkin ada harga special offer, beli 2 gratis 1, bukan hanya itu. Tapi konten-konten yang menarik, yang lucu, yang mungkin ya humoris, ya fun, refreshing dan sebagainya. Salah satu konten saya di TikTok ini mendapatkan satu atensi yang luar biasa. Sedikit, luit mahal. Waktu dia sekolah, wah cari luit sampai dari pagi sampai malam. Capek loh. Kadang-kadang tidur cuma 2 jam, 3 jam. Pusing, ngurusin sekolah, biaya uang sekolah tinggi. Saya menggunakan dialek bahasa Chinese Medan dan di situ attention-nya luar biasa. Dan itu adalah satu konten yang menurut saya get the attention. Jadi Anda juga mesti buat konten-konten yang bisa getting the attention. Not just the awareness, tapi getting the attention. Yang ketiga adalah Anda harus bisa asking the right questions. Misalnya contoh, Anda buat satu konten yang lucu, yang menarik, yang fun, yang humoris, yang berbeda, di mana get the attention of your target customers. Nah, yang ketiga adalah setelah mereka mungkin tanya ke Anda, tanya ke tim CS Anda, ya, Anda mesti asking the right questions. Yang ketiga, asking the right questions. Jadi Anda tanya kepada leads yang masuk, oke, Bapak, Ibu, apa solusi yang bisa kita berikan kepada Bapak? Atau apa yang Bapak cari dari produk kami, ya, apa benefit buat Bapak seandainya kata Bapak beli produk kami, ya, apa yang Bapak inginkan kami bantu untuk bisa memberikan benefit lebih kepada Bapak. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang lebih tepat akan membuat mereka merasa lebih engage dan mereka merasa, oh, saya dapat bantuan, dapat solusi, dapat satu jalan keluar dari pertanyaan yang Anda tanyakan kepada calon customer Anda. Itu yang ketiga. Jadi asking the right questions, bukan hanya halo, apa kabar, apa yang bisa kami bantu, bukan hanya itu terlalu general. Saya rasa harusnya lebih spesifik. Bapak cari solusi apa? Kenapa Bapak mencari kami? Apa yang Bapak inginkan yang bisa kami bantu lebih untuk bisa memberikan benefit buat Bapak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi asking the right questions. Walaupun kita sudah asking the right question, bisa jadi mungkin mereka masih harus pikir dulu, masih harus tanya-tanya dulu, masih research dulu dan sebagainya. Maka step yang keempat adalah kita harus adapting
to the right CRM system. Yang keempat, adapting to the right CRM system. Zaman sekarang tidak mungkin kita bisa menghandle customer dengan begitu banyak. Jumlah customer semakin banyak, jumlah leads yang masuk semakin banyak. Apalagi kalau Anda iklan, apalagi kalau Anda rajin konten, pastinya jumlah leads yang masuk, alirannya semakin banyak. Nah, tidak mungkin Anda menggunakan cara manual, jawab sendiri, balas sendiri, follow up sendiri. Mau sampai kapan Anda bisa balas seperti itu? Dan berapa banyak customer yang akhirnya tidak terlayani, dan waktu Anda akan capek dan Anda akan lelah sekali. Walaupun Anda sudah punya tim CS, tetap aja kalau Anda secara manual, tidak dengan CRM system, akhirnya akan tidak smart, ya. Menurut saya itu kerja keras, bukan kerja cerdas, ya kan? Jadi nomor 4 adalah adapting to the new CRM system. Nah, CRM system yang saya rekomend adalah Como. Como bisa memudahkan saya dalam bekerja dan juga memudahkan tim saya untuk bisa memanage bagaimana leads yang masuk bisa termanage dengan baik, pertanyaan-pertanyaannya bisa diatur, bagaimana kita juga bisa men-trigger beberapa chatbot yang masuk. Itu ada sistemnya semua, ya. Anda bisa lihat video cuplikan di sini bagaimana Como bisa membantu ya pekerjaan saya sebagai business owner, dan juga saya yakin Anda bisa terbantu dengan adanya sistem CRM yang sangat memudahkan dan simple. Silakan nonton video ini. Salah satu hal yang paling keren dari chatbot adalah mereka bisa menyapa leads kamu pas kamu lagi nggak ada di tempat loh. Ketika ada lead baru yang menghubungi, chatbot tidak cuma akan membalas chat mereka, tapi juga ngumpulin informasi penting tentang mereka. Dengan cara ini, setiap sales bisa gabung ke percakapan tersebut dan kamu akan mendapatkan insight tentang apa yang mereka butuhkan. Salah satu elemen penting lainnya dari proses penjualan adalah mendapatkan feedback supaya kita bisa paham nih apa sih masalah dalam bisnis kita. Dan cara gampang untuk dapetin itu adalah dengan bot Net Promoter Score. Jenis trigger yang ini akan mengaktifkan bot berdasarkan tahapan leads dalam pipeline. Kamu bisa pilih untuk aktifin bot berdasarkan event yang berbeda. Misalnya, ketika lead baru dibuat, ketika lead dipindahkan ke tahapan berikutnya di pipeline, atau ketika lead dibuat dan dipindahkan ke tahapan pipeline tertentu, serta ketika user yang jadi penanggung jawab diganti. Baik, untuk meluncurkan sales bot secara langsung atau pada jangka waktu tertentu, semua bisa kamu tentukan di sini. Nah, yang nomor 5 adalah ask for the close. Ask for the close. Jadi setelah mereka sudah aware, sudah get the attention, Anda asking the right questions, Anda menggunakan juga adapting to the CRM system, ya, Anda bisa ask the close. Ya udah, asking the close. Oke, Pak, mau yang ini apa yang itu? Pak, mau dikirim hari ini apa dikirim lusa? Beli paket 1, paket 2. Langsung asking to the close. Jadi dengan demikian, customer yang masuk atau leads yang masuk ke bisnis Anda, dengan Anda menggunakan sistem seperti itu, memudahkan customer juga untuk bisa bertransaksi kepada Anda juga mudah, dan Anda juga mudah bisa memanage leads yang masuk menjadi customer. Ada 5 hal supaya Anda jualan lebih mudah dan supaya Anda bisa mendapatkan customer lebih banyak. Yang pertama, awareness. Bikin awareness sebanyak mungkin ya di sosial platform manapun supaya banyak orang yang lihat tentang konten Anda. Bukan hanya konten yang jualan, tapi konten-konten yang menarik. Jadi awareness dulu ya di setiap platform. Gunakan aja, mau organik atau anorganik silakan. Setelah awareness, lalu attention, bikin konten yang stand out, yang beda, yang lucu, yang unik, yang humoris, yang fun, yang refreshing. Jangan konten-konten yang gitu-gitu aja, akan di skip. Jadi get the attention. Setelah get the attention, mereka kontak Anda, asking the right question. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Ya, apa yang bisa kami bantu supaya bisa memberikan benefit lebih kepada Bapak? Salah satu contoh seperti itu, asking the right question. Yang keempat, adapting to the new CRM system. Jadi gunakan CRM system, jangan pakai cara manual. Dan yang saya rekomend adalah Como. Anda silahkan klik di bawah untuk tahu bagaimana caranya Como bisa membantu Anda. Dan yang kelima, asking for the close. Nah, semoga tips saya bisa membantu Anda supaya Anda bisa jualan lebih mudah. Saya Enda Ilman, sukses selalu dan salam pengusaha.